Sistem Necromancer, bab 836 sampai dengan 840. Bab 836. Jika dia tidak mati, kita akan berada dalam bahaya yang semakin besar. Alat peraga untuk menahan kerangka. Menargetkan saya, kan? Brengsek, jangan khawatir. Aku akan memberitahumu saat aku kembali. Baik, Tuan. Mini merenung sejenak, lalu melanjutkan. Tuan, selama ini, Kepala suku Lilith dan Suster Sanara juga telah menghubungi Anda. Apa katamu? Pemimpin Lilith hanya meninggalkan pesan di buku catatan tengkorak. Sedangkan untuk Suster Sanara, aku sempat mengobrol dengannya. Dia bercerita tentang situasi di kota Netale dan bagaimana beberapa mantan pejabat dan keluarga datang untuk bergabung dengan Putri Kelima. Adapun Putri Kelima, dia sebelumnya telah memutuskan rencana untuk bergabung dengan Kerajaan Yeko. Namun segala sesuatunya selalu berubah. Sekarang setelah dia memiliki wilayah pangeran kedua, cukup baginya untuk mengumpulkan ketenaran. Saya akan berbicara dengan Sanara dan melihat apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saya akan menghubunginya saat saya kembali. Lalu, suara Enwir terdengar. Tuan, stok pil sudah habis. Sekarang kamar dagang di pulau ini berspekulasi. Kami tidak berniat untuk terus menjualnya. Saya akan kembali dalam beberapa hari dan mengisi kembali stoknya, kata Wu Heng. Di dalam kastil, cahaya redup bersinar melalui kaca patri, menghasilkan bayangan. Pangeran tertua, Ditalio, sedang berlatih di aula sambil memegang pedang yang berat. Seorang pelayan masuk dengan cepat sambil menundukkan kepalanya, berdiri di pintu, dan berkata dengan suara rendah, "Yang mulia." Pangeran tertua menduduki ibu kota kerajaan. Namun, tanahnya terbagi menjadi beberapa bagian, dan terjadi pertikaian yang pelik antara para pangeran dan putri, sehingga beberapa menteri dan asosiasi tidak mengakuinya. Sekalipun dia mengambil alih semua urusan, dia tetaplah pangeran tertua dan tidak dapat disebut raja. Pangeran tertua perlahan menyimpan pedangnya. Ada apa? Pelayan itu membungkuk dan berkata, "Komandan Viola telah kembali dan berada di luar, menunggu panggilan Anda." Pangeran tertua mengerutkan kening dan bertanya, "Hanya dia? Hanya satu orang?" Pangeran tertua menyipitkan matanya, menebak hasilnya, dan berkata perlahan, "Biarkan dia pergi ke aula." Pelayan itu berbalik dan pergi. Pangeran tertua mengenakan mantel dan langsung berjalan keluar. Viola berdiri di pintu dan menunggu sejenak. Lalu dia melihat pelayan keluar dan berkata, "Silakan lewat sini." Ikuti dia dan berjalan langsung ke dalam gedung. Saat dia memasuki aula, dia melihat pangeran tertua, yang tinggi dan kuat, dengan rambut coklat diikat ke belakang dan mengenakan jubah ungu dan emas. Serius dan acuh tak acuh, dia memberi orang rasa kagum tanpa harus marah. Viola melirik ke arah pihak lain dan memberi hormat. "Bertemu yang mulia." Hanya ada rasa hormat yang dangkal dalam nada suaranya. Bagaimanapun, kerajaan dan kultus hukuman ilahi telah bekerja sama. "Bagaimana misinya?" tanya pangeran tertua dengan suara tenang. "Misinya gagal. Hanya aku yang tersisa. Aku lolos dengan mengandalkan kemampuan profesionalku." Murid-murid pangeran tertua tiba-tiba memadat, dan ada kecurigaan dan kegelisahan di matanya. Setelah mengirim begitu banyak orang level 18, bukan hanya misinya yang gagal, tetapi hanya satu orang yang kembali. Apakah adik laki-lakiku sudah tumbuh sampai titik ini? Aku menerima berita dari garis depan dan mengirimkan artefak pelacak. Bagaimana mungkin kerugiannya begitu serius? Pangeran tertua menatap mata yang lain. Viola duduk di samping dan berkata langsung, "Rentam City juga berpartisipasi dalam operasi ini. Dan pada akhirnya, hanya aku yang keluar." Saat dia berbicara kemudian, nadanya menjadi jauh lebih serius. Dapat didengar bahwa ketika meninggalkan tempat itu, sesuatunya tidak semulus kelihatannya. Apa yang terjadi? Pangeran tertua mengerutkan kening. Dia tahu tentang kota Rentam. Jadi mengapa dia terlibat dalam masalah ini? Viola menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, "Apakah kau kenal pemilik Pulau Harta Karun?" Saat kita bertarung melawan 3 profesional level 18 musuh dan ratusan prajurit elit, dia muncul. Setelah jeda sejenak, nadanya menjadi lebih serius. "Seorang pria dengan kerangka membunuh semua orang kecuali aku." Tiba-tiba mendengar berita itu,
Pangeran tertua tertegun sejenak, dan butuh waktu lama baginya untuk bereaksi. Ekspresinya berubah, dan ia kehilangan ketenangan dan ketidakpeduliannya sebelumnya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Viola melanjutkan. Itulah kebenarannya. Aku bisa menerima keaslian kata-kata yang diverifikasi oleh benda aneh itu. Pangeran tertua menatap kosong ke sisi seberang, lalu berkata, bagaimana dengan Clifford? Di mana adikku? Saat kami menyerangnya, dia menggunakan kereta hantu untuk melarikan diri. Dia kabur. Dengan begitu banyak orang penting yang tewas, dia kabur begitu saja. Viola masih berkata, tidak, saya pikir dia juga dibunuh oleh Wu Heng. Dan tujuan perjalanan Wu Heng adalah untuk membunuhnya. Pangeran tertua memegang dahinya dengan tangannya, tampak linglung sejenak. Hai gelombang, akhirnya dia mendesah. Viola berkata, Yang mulia, Wu Heng tumbuh terlalu cepat. Jika dia tidak mati, kita akan berada dalam bahaya yang semakin besar. Tatapan mata pangeran tertua dingin dan tegas. Lalu dia berkata dengan suara berat, ceritakan padaku tentang dia. Setelah mandi, Wu Heng kembali ke kamar tidur mengenakan piyama longgar. Wen Manxia duduk di tepi tempat tidur, menyesap jus. Melihatnya masuk, ia tersenyum dan berkata, Tuan, saya dengar dari Hartel bahwa Anda membawa pulang seorang putri. Apakah dia juga trofi Anda? Aku juga sudah menandatangani kontrak dengannya. Dia tidak mengancam kita. Aku berencana membiarkannya pergi ke kota Lentam dan terus menyamar sebagai pangeran kedua. Wu Heng menyerahkan koin itu kepadanya, dan Wen Manxia berdiri untuk membantunya menyeka rambutnya. Dia berpura-pura, tanya Wen Manxia penasaran. Setelah mengirimmu ke kota Lentam, aku akan kembali ke Pulau Harta Karun. Dan identitasku sebagai pangeran kedua perlu dipertahankan untuk sementara waktu. Setidaknya aku tidak akan membiarkan para penjaga yang datang nanti menemukanku, kata Wu Heng lembut. Bisakah dia menyamarkannya dengan baik? Dia familiar dengan gerak-gerik dan kebiasaan pangeran kedua. Aku berhasil menipu guru pangeran kedua karena dia sudah memberitahuku beberapa karakteristiknya sebelumnya. Berurusan dengan para penjaga di kota Lentam tidak akan jadi masalah. Jelas Wu Heng. Wen Manxia merenung sejenak. Bagaimana dengan suaramu? Bisakah topengmu juga mengubah suaramu? Bagaimana dengan bentuk tubuhmu? Bisakah payudaramu juga disamarkan? Jadi, mari kita kembali dulu dan lihat apakah kita bisa menemukan beberapa alat peraga untuk mengubah suaranya. Soal payudaranya, mari kita ikat dia dan kurangi frekuensinya, kata Wu Heng langsung. Apakah kamu sudah memikirkannya sejak awal? Wen Manxia menyingkirkan handuk itu. Wu Heng menggelengkan kepalanya. Tidak, dia ingin pergi sebelumnya. Tapi karena tidak punya tujuan lain, dia mengikutiku ke sini. Oh, Wen Manxia setuju sambil tersenyum. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. Butler Hartel datang membawa sepiring buah. Dia mengenakan gaun tidur berbahan tule yang tembus cahaya, dan sosok anggunnya terlihat samar-samar. Pada masing-masing payudaranya yang montok tergantung sebuah kristal berlian imitasi. Wen Manxia tersenyum dan berkata, Hartel, buah ini datang tepat waktu. Hartel menundukkan kepalanya. Wajahnya sedikit memerah. Taruh buahnya di sini dulu. Baru, kembali dan bawa gelasnya. Baik, Bu. Hartel memberi hormat dan berjalan keluar. Saat aku kembali lagi, dia berdiri di pintu. Agak bingung. Menatap kedua orang di tempat tidur. Wen Manxia melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut. Kemarilah. Ini bukan pertama kalinya bagimu. Tidak ada yang perlu kamu malu. Aku lelah. Hartel berjalan hati-hati dan mengambil alih posisi awal Wen Manxia. Wu Heng dengan lembut membelai pipi orang lain. Apakah kamu masih malu? Hartel menatapnya dengan lembut dan menggelengkan kepalanya sedikit. Wu Heng memegang berlian imitasi yang bergoyang itu dengan jari-jarinya. Aku suka kamu mengenakan ini. Terima kasih, Tuan. Hartel tersenyum. Keesokan harinya, pagi, Wu Heng sekali lagi memainkan peran sebagai pangeran kedua dan menjelaskan kejadian selanjutnya kepada komandan yang menyertainya, Faun. Dia dan Wen Manxia akan pergi ke kota Rentam terlebih dahulu. Komandan dan beberapa orang yang tersisa akan menaiki kereta api di sepanjang jalur rel yang baru dibangun menuju kota Rentam. Hartel akan terus tinggal di Benteng Setet, menjaga kontak dengan pangeran kedua dan membuat pengaturan selanjutnya.
Setelah semuanya siap, mereka langsung meninggalkan kota. Ini Wen Manxia, dia yang bertanggung jawab atas kota Rentam. Yang ada di pelukannya adalah putri kami. Wu Heng memperkenalkan Wen Manxia, lalu memperkenalkan orang di seberangnya. Putri, Natalia. Sang putri memandang Wen Manxia dengan rasa ingin tahu, dan sesekali melirik bayi dalam gendongannya. Ternyata putri yang disebutkan sebelumnya lahir dari penguasa kota Lentam. Tidak heran mereka datang ke sini untuk membunuh kita dari Treasure Island. Rencana pangeran kedua telah mengancam keluarganya. Tuan Wen Manxia, Putri Natalia, kata Wen Manxia sambil menatapnya dari atas ke bawah. Mulai sekarang, kita berdua adalah dayang tuan, jadi kita harus rukun. Mendengar kata-kata pelayan itu, ekspresi sang putri menjadi sedikit tidak wajar. Tetapi dia tetap mengangguk. Anda benar. Jangan bertengkar, kata Wu Heng, lalu mengaktifkan teknik mansion lagi. Kamu masuk dulu, dan aku akan membiarkanmu keluar begitu kita sampai di sana. Wen Manxia langsung masuk sambil menggendong anak itu. Sang putri melirik mereka berdua lalu mengikuti mereka masuk ke dalam rumah besar. Setelah menonaktifkan keahliannya, Wu Heng mengenakan topi kondektur, menaiki kereta, dan menghilang. Menjelang senja, kereta tiba di kota Rentam. Wu Heng turun dari kereta dan bisa melihat garis besar kota di kejauhan. Kereta apinya masih lebih cepat. Kerugian terbesar berpura-pura menjadi pangeran kedua adalah Anda membuang-buang waktu di jalan. Tidak ada perubahan di kota Rentam. Ada kerumunan orang di sepanjang jalan. Dan Anda juga bisa melihat para orc meludah di mana-mana, berdiri di pinggir jalan dan meraung keras. Setelah kembali ke rumah tuan kota, Wu Heng mengaktifkan teknik rumah besar dan dua wanita keluar sambil menggendong anak-anak mereka. Tuan, Nyonya. Para pelayan yang menjaga rumah itu membungkuk sedikit. Wen Manxia menyerahkan anak itu kepada pembantu. Apakah ada sesuatu yang terjadi di kota? Tidak ada. Hanya saja petugas dari balai kota bilang kamu harus memberi tahu mereka saat kamu kembali, kata pelayan itu dengan hormat. Wen Manxia mengangguk dan berkata, beritahu balai kota dan beritahu mereka bahwa aku sudah kembali. Kalau ada sesuatu, datang saja. Ya, Bu. Juga, pergilah ke konsorsium dan minta penanggung jawabnya untuk datang. Imbuh Wen Manxia lagi. Ya, para pelayan bergegas pergi. Sang putri masih membuka matanya lebar-lebar, melihat sekelilingnya. Kupu-kupu beterbangan di antara bunga-bunga. Halaman dipenuhi dengan wangi bunga yang harum. Dan tanah ditutupi rumput hijau lembut, seperti karpet hijau. Di halaman yang begitu indah, dinding, sudut, ruang terbuka, dan atap bangunan semuanya dipenuhi dengan kerangka lapis baja. Memegang senjata, rongga matanya yang kosong terisi dengan api jiwa. Alam dan kematian saling terkait, menciptakan rasa ketidakharmonisan yang tidak dapat dijelaskan. Menyaksikan Wen Manxia memberikan tugas secara alami dan terampil, mata sang putri dipenuhi dengan keraguan yang lebih besar. Sudah sampai di Rentam City. Begitu cepat. Bab 837 tetap dan menyamar. Wu Heng melangkah maju dan menoleh ke belakang. Lalu dia melihat sang putri masih berdiri di sana sambil melihat sekeliling. Dia berteriak, Natalia, makan dulu. Setelah makan malam, aku akan meminta seseorang untuk mengajakmu berkeliling kota. Oh, sang putri mempercepat langkahnya dan mengikutinya. Lalu bertanya, Tuan, apakah ini kota Rentam? Nah, apakah terasa ada yang berbeda dari sisimu? Tanya Wu Heng. Sang putri menarik napas dalam-dalam dan berkata, rasa kebebasan. Aku akan keluar ke jalan dan menghirupnya. Aku masih bisa mencium bau keringat orc. Sang putri tertegun. Orc bau. Wu Heng mengangkat bahu tanpa berkata apa-apa. Dan sang putri terus mengikutinya ke aula. Aula rumah tuan kota masih mewah. Dengan segala macam dekorasi dan karya seni indah yang dirancang oleh perajin papan atas memenuhi seluruh ruang tamu. Barang-barang ini dikirim oleh pedagang kaya dan pejabat tinggi dari berbagai ras di Pulau Harta Karun. Sedangkan untuk Wen Manxia, Wu Heng lebih condong padanya dalam semua aspek. Wen Manxia pergi menemui pejabat yang dipanggil. Wu Heng menyiapkan pembantu dan pengawal untuk sang putri dan mengajaknya berjalan-jalan keliling kota. Sebelum pergi keluar, wajah sang putri dipenuhi dengan kegembiraan seorang gadis kecil yang pergi ke taman hiburan.
dan dia tampak sangat menantikan seperti apa bagian luar kota Rentam. Wu Heng sendiri langsung naik ke atas dan melihat anak yang sedang dibujuk tidur oleh penyihir kerangka. Lalu pergilah ke ruang belajar dan menuju ke dunia zombie. Keluar dari gerbang, di seberang jalan masih ada ruang pemantauan penjara. Dia melepaskan ketiga hantu itu dan melihat sekeliling. Xiao Xiao berkata, "Aku kembali. Sudah berapa lama?" Glenda juga bertanya. Wu Heng menjawab, "Saya langsung datang ke sini setelah kembali ke kota Lentam untuk melihat level zombie tersebut." "Oke," kata Xiao Xiao. Lalu terbang bersama Benny. Wu Heng langsung menuju ke posisi kamera pengawas dan menepuk kerangka yang sedang mengawasi kamera. "Nyalakan kamera pengawas 202 ke 209. Skeleton langsung menyalakan pengawasan dan membukanya di dua layar. Wu Heng dan Glenda memperhatikan gambar di layar dengan saksama. Zombie di sel 202. 203, dan 204 telah menumbuhkan karapas dan sayap seperti kumbang. Ketika para zombie di sel 203 sesekali melihat ke arah kamera dalam video pengawasan, Anda dapat melihat bahwa mereka telah menumbuhkan sepasang mata kedua di posisi tulang alis mereka. "Ini benar-benar pandangan baru," kata Glenda. Sebelumnya, sebuah catatan dibuat di buku catatan alkemis kerangka. Setelah beberapa waktu berlalu, catatan itu sepenuhnya berubah menjadi mata. "Mungkin arah evolusinya terkait dengan pekerjaan aslinya," kata Wu Heng. 203 awalnya adalah menteri intelijen di samping pangeran kedua. Ketika Benny mengamati orang itu, ia curiga bahwa orang itu adalah pencuri dan senjatanya adalah belati. Namun profesinya adalah penjaga, dan ciri-ciri profesi ini adalah pengamatan dan pembelaan. Setiap gerakan kecil akan menarik perhatian orang-orang yang bekerja di bidang ini, dan panah otomatis ini sangat akurat. "Apa gunanya punya lebih banyak mata?" tanya Glenda. "Penglihatan lebih baik. Bagaimana kalau berubah menjadi kerangka? Itu mungkin tidak akan banyak gunanya." Wu Heng memikirkannya dan merasa itu tidak akan banyak gunanya. Kemudian, ia terus mengamati sel-sel yang tersisa. Para zombie di setiap ruangan bergerak maju mundur dengan gelisah, mencoba melepaskan diri dari rantai yang melilit tubuh mereka dan sesekali meraung ke udara. Dari segi penampilan, sayap di punggung zombie ini lebih jelas terlihat, hampir tumbuh setengah panjang punggungnya. Tak lama kemudian, Xiao Xiao dan Benny terbang kembali dari luar. Xiao Xiao berkata, "Paman, semua zombie telah mencapai level 19, tetapi tidak level 20. Beberapa zombie sebelumnya belum mencapai level 19. Setelah periode waktu ini, saya mencapai level 19. Jangan khawatir, cepat atau lambat kita akan sampai di sana," kata Wu Heng. "Mereka terlalu bodoh. Mereka bahkan tidak mungkin menjadi zombie," gumam Xiao Xiao. Benny berkata di sampingnya, "Zombie-zombie ini sudah punya sayap. Mau lihat zombie seperti apa yang bisa dikembangbiakkan Raja Zombie berikutnya?" Ada dua jenis Raja Mayat yang ditemukan sejauh ini. Tipe yang cacat, seperti kumbang badak, dengan tanduk di kepala dan sayap di punggungnya. Tipe kedua adalah Raja Zombie berkostum. Tubuhnya tidak banyak berubah, hanya kepalanya yang tampak mengembang, seperti tumpukan topi jamur. Kurasa punya sayap lebih praktis, tapi lain kali kita menangkap Raja Mayat jenis lain, kita bisa menyimpan beberapa virus untuk eksperimen, kata Wu Heng. "Coba saja, lagi pula. Banyak sekali profesional di luar sana," kata Benny. Xiao Xiao berkata, "Hei gelombang." Suster Benny semakin terlihat seperti iblis besar. "Anak bodoh, serahkan dirimu padaku. Hancurkan iblis perempuan itu," teriak Xiao Xiao sambil tertawa terbahak-bahak. Benny mengikuti di belakang dan mengejarnya. Glenda melirik kedua hantu yang mengejarnya, mengulurkan tangan, dan mengaitkan sebuah buku. Sebuah buku melayang keluar, dan ia mulai membolak-balik halamannya untuk membaca. Wu Heng duduk di kursi di ruang pemantauan, mengambil telepon satelit dan menghubungi nomor Li Yahong. Setelah 2 kali dering, panggilan tersambung. Setelah bertanya sebentar tentang situasinya, Wu Heng terus bertanya, "Sudahkah kau menemukan tempat di mana kau bisa membunuh zombie?" "Aku menemukannya, di desa dekat sini. Aku akan menjemputmu besok," tanya Li Yahong. Wu Heng segera memikirkan pengaturannya dalam benaknya. Berkata, "Dalam 2 hari,
Saya ada sesuatu yang harus dilakukan beberapa hari ini. Kita harus kembali ke Treasure Island besok. Jadi tugas membersihkan zombie harus ditunda. Tidak apa-apa. Lagi pula zombie tidak bisa melarikan diri. Kalau begitu aku akan meneleponmu. Bagus. Setelah mengucapkan beberapa kata sederhana, Wu Heng menutup telepon. Dia berdiri, melirik ketiga hantu itu, dan berkata, "Jangan membuat masalah. Kita harus kembali." Ketiga hantu itu terbang langsung ke arah dan mengebor ke dalam tubuh itu. Wu Heng juga membuka kembali gerbang dan kembali ke kota Lentam. Di istana penguasa kota, Wu Heng kembali dan melepaskan hantu itu. Ketiga hantu itu berdiskusi lalu turun ke bawah untuk menemui anak itu. Ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu. Diikuti suara Wen Manxia. "Guru, apakah Anda ada di dalam ruangan?" "Datang." Pintu terbuka. Dan Wen Manxia, mengenakan gaun biru panjang, langsung masuk. "Guru, saya menemukan alat peraga yang bisa mengubah suara." Rencana Wu Heng adalah agar sang putri tetap tinggal dan terus berpura-pura menjadi pangeran kedua untuk sementara waktu. Kamu bisa menggunakan kulit pria tanpa wajah untuk meningkatkan penampilanmu. Tetapi perbedaan suara wanita terlalu besar. Meskipun atributnya tinggi, sulit untuk mencapai suara pria. Dari mana kamu mendapatkannya? Wu Heng sedikit terkejut. Baru saja kembali dan Anda sudah menemukan alat peraganya. Wen Manxia menghampiri, langsung duduk di pelukannya, dan berkata, "Ini dari kelompok lambang ular. Aku sudah mengirim seseorang ke sana dulu. Lagi pula, kelompok lambang ular sudah menjaga rahasia ini dengan baik. Aku tidak menyangka mereka akan langsung mengambil benda ini. Ini dari grup lambang ular. Aku bertanya kepada seseorang apakah mereka punya barang serupa, dan mereka langsung mengeluarkan yang ini. Ini agak terlalu cepat." Wu Heng memegang pinggang dan pinggulnya. Wen Manxia memutar bola matanya dan sedikit merendahkan suaranya. Lalu berkata, "Ini termasuk gosip lagi. Banyak properti dan dana telah diangkut ke Rentam City untuk disimpan." Wu Heng mengangkat alisnya. "Mengerti maksudnya?" Kelompok lambang ular menarik diri dari kerajaan Yeke. Dan semua dana, properti, dan barang penyimpanan pelanggan dari berbagai tempat diangkut keluar. Kemana perginya benda-benda ini? Dan beberapa hari yang lalu, pemimpin kelompok lambang ular, naga, muncul. Ini cukup membuktikan bahwa kelompok lambang ular mengangkut semua barang kerajaan Yeko ke kota Lentam. Wen Mansa pandai dalam pekerjaan intelijen di kota Rentam dan menangkap sejumlah informasi relevan. "Mana alat peraganya? Coba kulihat." Wen Manxia mengulurkan tangannya, mengambil sebuah liontin, dan mengayunkannya dengan lembut. Liontin imitasi suara item ajaib. Deskripsi: liontin ajaib yang diukir dengan mantra penyimpanan suara. Saat pertama kali digunakan, liontin ini dapat merekam suara, dan pemakainya akan berbicara dengan suara dan nada yang sama. Alat peraga sulap. Ini bukan barang langka, tetapi alat peraga yang diukir dengan pola ajaib. Dengan kata lain, seharusnya tersedia di beberapa toko alat peraga. Efeknya sebenarnya sangat sederhana, yaitu merekam suara. Dan ketika orang berikutnya menggunakannya, mereka dapat mulai berbicara dengan suara dan nada yang sama. Ini adalah sihir yang sederhana dan mudah digunakan. Di dunia ini, perkembangan sihir seperti teknologi dunia modern, melibatkan berbagai bidang. "Guru, coba tebak berapa jumlahnya?" Wu Heng berpikir sejenak. "Harganya tidak terlalu mahal, sekitar 100 perak." Wen Manxia tersenyum. "Itu diberikan secara gratis. Mereka juga bilang ada yang meminta mereka untuk berusaha sebaik mungkin membantu saya. Kalau nanti ada masalah, saya bisa minta bantuan mereka. Apakah Long memberi instruksi padamu?" "Saya merasa hadiah terakhir tidak sia-sia," kata Wen Manxia sambil tersenyum. "Menjaga hubungan baik dengan mereka juga ada manfaatnya," kata Wu Heng. Lalu bertanya, "Apakah Natalia sudah kembali?" "Aku sudah kembali. Aku sudah menyiapkan kamar untuknya. Besok kita akan mencari gedung untuk dijadikan kediaman pangeran," jawab Wen Manxia. Wu Heng menepuk pantatnya dan berkata, "Minta dia datang dan bicara tentang berpura-pura menjadi pangeran." Wen Manxia berdiri, berjalan ke pintu dan mengucapkan beberapa patah kata kepada pembantu itu. Tak lama kemudian,
Sang putri yang mengenakan gaun rumah panjang juga masuk dari luar. Yang mulia, Tuan Wen Manxia. Sang putri membungkuk sedikit. Wu Heng memberi isyarat agar dia duduk dan melanjutkan. Aku tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Aku berencana membiarkanmu terus berpura-pura menjadi pangeran kedua untuk sementara waktu. Ekspresi wajah sang putri membeku. Matanya mengamati cukup lama sebelum dia berkata dengan hati-hati. Tuan, bukankah Anda bilang Anda tidak akan mengurung saya? Wu Heng tersenyum dan berkata, kami tidak akan memaksamu masuk penjara. Kalau perlu, kau bisa berpura-pura menjadi pangeran kedua dan berjalan-jalan. Kau bisa berbelanja atau bersenang-senang kalau mau. Tidak akan ada yang mengganggumu. Wen Manxia, dengan wajah tegas, mengingatkan dengan suara serius. Kamu sekarang hanyalah seorang budak atas nama Tuan. Tuan mungkin berhati lembut dan tidak peduli padamu. Tetapi kamu juga harus memahami situasi saat ini. Bab 838 Reputasi yang melonjak. Kalimat ini membuat wajah sang putri memerah. Ia ingin menjelaskan, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Setelah jeda sejenak, dia berkata, aku tidak tahu cara menyamar. Aku tidak pandai dalam hal ini. Wu Heng mengeluarkan dua benda dan berkata, topeng itu adalah benda ajaib yang dapat meniru penampilan pangeran kedua, tetapi menyerap ki dan darah. Liontin itu adalah benda ajaib yang dapat meniru suara. Sang putri mendongak. Tampaknya semuanya sudah siap. Wu Heng melanjutkan. Kau sudah familiar dengan kebiasaan dan nada bicara pangeran kedua. Jadi kaulah orang yang paling cocok untuk sementara waktu. Membodohi para penjaga saja seharusnya bukan masalah besar. Sang putri mengangguk. Saya bersedia bekerja sama, tuanku. Cobalah topengnya dulu. Wu Heng menyerahkan topeng itu padanya. Sang putri mengambil kulit manusia itu dan tidak menunjukkan rasa takut atau perilaku aneh. Ia hanya melihatnya dan mengenakannya di kepalanya. Kemudian wajahnya berubah menjadi wujud pangeran kedua. Sang putri bertanya, bagaimana? Sangat mirip, tapi aku tidak bisa membedakannya, kata Wu Heng. Lalu dia merekam suara untuk liontin imitasi suara. Dia menyerahkannya lagi padanya dan berkata, cobalah. Sang putri mengenakan liontin itu dan mondar-mandir di ruangan itu. Ia memandang mereka berdua, meletakkan satu tangan di belakangnya, dan berkata dengan lantang, awan gelap kematian sedang menyelimuti negeri di utara kerajaan. Kita harus bersatu, mengusir musuh, dan meraih kemenangan akhir. Wu Heng dan Wen Manxia keduanya tercengang. Benar-benar mirip, terutama energinya. Seperti, aku bilang kamu cocok, kata Wu Heng. Wen Manxia tersenyum dan berkata, kamu terlihat dan memiliki aura yang sama, tetapi payudara dan bokongmu agak terlalu mencolok. Wu Heng juga melihatnya. Sang putri mundur, lalu berkata, tidak ada yang dapat aku lakukan. Wen Manxia berpikir sejenak dan berkata, saya punya perisai batin, kamu boleh mencobanya. Selagi dia berbicara, dia meminta seseorang membawakannya satu set baju zirah bagian dalam, yang agak mirip korset dan melilit erat di sekujur tubuh. Sang putri masuk ke ruang dalam, memakainya, lalu keluar lagi. Tubuhnya tampak sedikit gemuk, tetapi dia jelas dalam kondisi yang jauh lebih baik. Bagus, cukup untuk menghadapi para pengawal yang menyertainya, kata Wu Heng. Baik, tuanku, saya akan berusaha sebaik mungkin, kata sang putri lagi, sambil melepas topeng dan kalungnya. Wu Heng melanjutkan instruksinya. Jangan sampai topengnya hilang. Topeng itu sangat berharga. Sang putri mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saya akan menjaga barang langka ini baik-baik. Pergilah istirahat. Jangan terlalu membebani dirimu. Wu Heng menghibur. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu dan penguasa kota lagi. Sang putri berkata demikian lalu berbalik untuk pergi. Hanya ada dua orang yang tersisa di ruangan itu. Wen Manxia berkata, saya meminta seseorang untuk menyiapkan air mandi. Mari kita istirahat lebih awal. Ayo pergi. Keduanya berjalan keluar ruangan bersama-sama. Larut malam. Di kamar tidur, Wen Manxia bersandar di lengan Wu Heng. Wajahnya masih merona. Dan berkata dengan lembut, aku lupa bertanya padamu. Apakah kamu ingin mengantar gadis kecil yang kita kirim terakhir kali kembali? Yang mana? Wu Heng meletakkan tangannya di bahunya, meraih kerahnya, dan memainkannya dengan lembut.
Gadis kecil yang kau sebutkan itulah yang diselamatkan ketika geng angin merah terbunuh. Aku mengatur agar dia bekerja sebagai asisten di asosiasi itu. Wen Manxia mengingatkan. Wu Heng langsung teringat orang ini. Saat dia menyamar sebagai pemimpin geng angin merah, dia menyelamatkan seorang gadis kecil. Saat itu kami takut beritanya bocor. Jadi kami bawa dia ke sini. Saya ingat betul bahwa pihak lain menyebut saya pengkhianat kemanusiaan. Terserah dia saja. Kalau dia mau pulang, ya sudah. Kalau tidak mau, ya sudah. Dia tinggal saja di perkumpulan. Itu lebih baik daripada dia pulang ke desa, kata Wu Heng. Wen Manxia mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan memberi tahu Hartel. Wen Manxia menatapnya lagi. Guru, mari kita punya anak laki-laki lagi. Kamu kecanduan melahirkan. Kamu harus sembuh dulu. Wu Heng menatapnya. Wen Manxia berkata, saya merasa baik. Wu Heng masih berkata, besoklah putri kita dulu. Baru kita bicarakan nanti. Saya khawatir saya sudah terlalu tua untuk punya anak. Wen Manxia membenamkan kepalanya di lengannya. Naikkan levelnya. Apa menurutmu semua orang sekuat master? Aku mungkin takkan pernah mencapai level 18 seumur hidupku. Wu Heng memeluknya dan berkata, aku akan membantumu. Sekarang pangeran kedua telah wafat. Akan ada masa damai. Tugas utamamu adalah meningkatkan levelmu. Baiklah. Aku akan mendengarkan guruku. Wen Manxia kembali membenamkan kepalanya di pelukannya. Keduanya berbaring lagi dan tertidur lelap. Hari berikutnya, setelah sarapan, Wu Heng mengucapkan beberapa patah kata kepada Wen Manxia dan sang putri. Menuju ke halaman. Aku pergi dulu. Hubungi aku kalau ada yang kamu butuhkan. Wen Manxia menggendong anak itu dan berbisik. Selamat tinggal, ayah. Anak itu tertawa. Wu Heng menghampiri, mencium pipi ibu dan anak itu. Lalu berkata, selamat tinggal. Aku akan mengajak kalian ke Pulau Harta Karun beberapa hari lagi. Oke, kata Wen Manxia sambil tersenyum. Sang putri pun membungkuk sedikit. Tuanku, semoga perjalananmu aman. Baiklah, ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan Wen Manxia. Dan kalian berdua harus rukun, kata Wu Heng. Mereka berdua mengangguk. Wu Heng tidak menunda dan mengenakan topi kondektur kereta. Dan kereta hantu muncul di depannya. Setelah melambaikan tangan, kami langsung naik kereta. Lenyap, Wen Manxia dan yang lainnya juga kembali ke gedung sambil berbicara. Kota manusia, antrean panjang terbentuk di luar tempat penjualan pil. Pil gelombang keempat akan segera tersedia untuk dijual. Mereka yang sudah mengantre akan berbaris dengan tertib. Dan mereka yang belum mengantre harus menunggu gelombang kelima. Hulala gelombang, titik penjualan dibuka dan antrean bergerak maju dengan berisik. Setelah seseorang membelinya, seketika para tentara bayaran dan yang lainnya mengerumuninya. Kakak, kotak ini isinya banyak sekali. Berikan aku sedikit. Kami sudah membaginya. Kamu bisa pergi dan melihat yang lain. Setelah mengatakan itu, orang yang membeli pil itu bergegas pergi. Orang-orang yang tersisa segera bertanya kepada orang berikutnya. Di kota ini, pil tersebut mulai dijual 2 minggu lalu. Kecuali hari pertama ketika orang-orang masih menunggu dan mengamati. Semakin banyak orang datang untuk membeli pada periode berikutnya, yang menyebabkan kebingungan. Pemerintah kota dan tim patroli maju dan menuntut agar barang-barang itu dijual secara massal dan jumlahnya dibatasi. Dalam antrian, topik terkait juga dibahas, di mana Pulau Harta Karun disebutkan dalam manual. Ku dengar itu dari Laut Zamrud. Penguasa Pulau Wu Heng sangat kuat. Dia bukan hanya hebat. Saya dengar dia juga penemu pulpen yang digunakan oleh beberapa bangsawan. Kupikir dia seorang alkemis. Tapi sepertinya dia mungkin seorang sarjana yang ahli dalam perbaikan, penelitian, dan pengembangan. Kota Kerdil. Seorang kurcaci bersisik dan berhelm bertanduk bertemu dengan pemimpin kamar dagang kurcaci. Pil ini sangat efektif. Pemimpin memintamu untuk menimbunnya. Kepala kamar dagang memasang ekspresi serius di wajahnya. Treasure Island telah menunjuk seseorang yang bertanggung jawab dan penimbunan dalam skala besar tidak diperbolehkan. Bukannya kita tidak membayar. Apa aturannya, Pak? Saya akan bicarakan ini dengannya. Paling buruk, kita bisa tingkatkan saja volume pembeliannya. Mustahil mereka tidak untung. Baiklah,
Si kurcaci berbaju besi sisik mengangguk. Kalau begitu, saya akan membahasnya sekarang. Ketua Kamar Dagang memberi hormat dan berbalik untuk pergi. Peri hutan. Aula pertemuan tetua. Cahaya matahari bersinar melalui kubah tinggi berwarna-warni, menghasilkan cahaya berbintik dan bayangan. Beberapa tetua peri kayu duduk mengelilingi meja bundar besar. Salah satu dari mereka berkata, "Pena, jam tangan, ramuan penguat, dan bahkan pil-pil ini." Pemilik muda Pulau Harta Karun ini sungguh mengejutkan. Memang, dia orang yang ahli dalam melakukan mukjizat. Tetua lain mengelus jenggotnya dan berkata, "Sayang sekali kita tidak memanfaatkan hubungan kita dengannya. Kita seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak bunga bintang." Pembicaraannya tentang apa yang terjadi di Tisanara. Tak seorang pun menjawab. Jadi sesepuh yang duduk di kursi utama bertanya, "Kapan Sanara akan kembali?" Dia tidak ada di Pulau Harta Karun, dan sudah lama tidak ada kabar darinya. Tetua di kursi utama berpikir sejenak, lalu berkata, "Saya mengusulkan agar Sanara diangkat sebagai tetua pelaksana untuk melihat apakah dia memiliki kemampuan di bidang ini." Yang lainnya mengangkat alisnya. Gereja Presbyterian memiliki suara dalam pengembangan seluruh ras. Menunjuknya akan melakukan lebih dari sekadar memudahkan hubungan dengan Treasure Island. Ada perasaan terikat. Memilih. Saya setuju. Saya keberatan. Saya setuju. Itu cuma agen. Tidak ada salahnya mencobanya. Saya keberatan. Di antara 5 penatua, termasuk penatua yang mengusulkan masalah ini, 3 setuju dan 2 menentang. Kepala sesepuh berkata, "Kirimkan draft surat pengangkatan kepada tetua Sanara." Beberapa orang mengangguk. Di dalam kereta, indra perasa memang ada kekacauan di luar jendela. Wu Heng duduk di kursi dan mulai memikirkan rencana selanjutnya. Masalah pangeran kedua telah terpecahkan, dan langkah selanjutnya adalah merencanakan untuk menembus level 20. Dengan pikirannya, dia melihat nilai reputasinya. Tingkat 19 1.987.438/355.000. Reputasi level 19 54.135/66.000. Melihat Mingwang, mata Wu Heng menyipit. Sudah meningkat pesat. Bab 839 Kamu Pagan. Saat meninggalkan Treasure Island dan menuju ke Rentam City, jumlah reputasinya lebih dari 15.000. Dan sekarang telah mencapai 54.000, yang hampir cukup untuk memenuhi persyaratan peningkatan pada panel. Alasan dibalik kemajuan sebesar itu tidak sulit ditebak. Penjualan pil di berbagai tempat memainkan peran kunci. Saya mencantumkan petunjuk di setiap botol obat, dan sebagian petunjuk tersebut digunakan untuk mempromosikan informasi saya. Tampaknya pengaruh pil masih besar. Di dunia zombie, ia memiliki beberapa markas dan menduduki tempat perlindungan Korea, tetapi efeknya tidak sejelas kali ini. Kalau aku terus begini, asal pil gelombang kedua dirilis, itu sudah cukup bagiku untuk mencapai level 20. Ketika saya kembali ke Treasure Island, saya akan memperluas jumlah kamar dagang koperasi, mulai menjual pil gelombang kedua, dan berusaha mencapai level 20 sesegera mungkin. Setelah mengonfirmasi peningkatan 20 level, dia membuka matanya dan melihat sekeliling kereta. Masih ada kekacauan di luar jendela. Aku memejamkan mata lagi dan terus memikirkan perkembangan kedua dunia. Di Treasure Island, konstruksi masih menjadi fokus utama. Saat ini, Treasure Island telah berkembang menjadi pusat perdagangan maritim dengan sendirinya. Dan pena, jam tangan, pil, semuanya telah mencapai hasil yang baik. Apakah Anda ingin menemukan beberapa hal baru untuk memperkaya produk Treasure Island? Pikirkanlah hal itu saat Anda kembali. Ada juga industri film dan pusat hiburan besar. Industri film mengatur agar para penyair itu berlatih. Dan itu sudah lama. Dan tidak seorang pun tahu bagaimana kemajuannya. Sebenarnya, film itu tidak penting. Tujuan awal pembuatan film itu adalah untuk meningkatkan reputasi saya sendiri. Sekarang Anda bisa mencapai level 20, jadi itu tidak terlalu penting. Pusat hiburan yang besar adalah rencana yang saya buat sebelum saya pergi. Bangun tempat hiburan besar untuk menghasilkan uang dari orang-orang berkuasa di pulau itu. Kandidat di area ini, saya rasa, Slater, lebih cocok.
Dia sebelumnya memimpin Golden Chat dan punya banyak pengalaman. Di dunia zombie, langkah selanjutnya adalah bereksperimen dengan cara menggunakan mesin tiket kereta hantu. Dalam kejadian berhadapan dengan pangeran kedua ini, selain menduduki sebidang tanah yang lebih besar, keuntungan lain adalah benda aneh ini yang juga dapat memanggil kereta hantu. Sekarang benda langka ini ada di tangannya. Artinya dia memiliki kendali eksklusif atas kereta hantu itu. Anda juga dapat memberikan tiket tersebut kepada beberapa bawahan Anda untuk mengurangi waktu yang dihabiskan untuk bepergian ke lokasi tertentu. Tentu saja, metode penggunaannya adalah dengan melahap hantu dan menghasilkan uang. Cara melakukannya secara spesifik masih memerlukan beberapa percobaan. Pikiran acak dalam benakku. Saya mulai berpikir tentang tahta suci, kerajaan Yeko, dan Mini menyebutkan di telepon tentang buku-buku yang dikirim Lilith padanya. Kalau saja aku bisa mempelajari keahliannya membuat mulut dan mata orang menghilang. Sebenarnya dia cukup tampan. Aku tidak tahu berapa hari telah berlalu. Cahaya mulai muncul di luar jendela mobil. Kami sudah sampai. Pintu kereta perlahan terbuka. Dan kesadaran Wu Heng langsung kembali saat ia melangkah keluar kereta. Suara debur ombak terdengar di telingaku. Dan udara dipenuhi bau asin dan lembab. Akhirnya kembali. Wu Heng menarik napas dalam-dalam dan merasa bahwa Treasure Island lebih nyaman. Dengan satu pikiran, 3 hantu terbang keluar dari tubuh itu. Di udara, melihat sekeliling. Ya, kita pulang, seru Xiao Xiao. Bernie dan Glenda juga tersenyum. Treasure Island memiliki lingkungan yang lebih baik. Jalanan kota tempat tinggal pangeran kedua juga dipenuhi kotoran kuda. Kotor sekali. Tidak apa-apa. Kami tidak bisa menciumnya. Wu Heng bisa menciumnya. Tidak apa-apa. Paman bahkan berani memakan inti mayat. Dia tidak takut dengan ini. Ketiga hantu itu berdiskusi di udara. Wu Heng mengeluarkan tudung yang bisa menutupi kepala dan wajahnya, memakainya, dan berkata, "Ayo pergi. Kita pergi ke pelabuhan dulu. Lalu naik kereta kembali." Oke, pasti ramai di sana. Ketiga hantu itu perlahan menghilang dan terbang ke sampingnya. Dekat Beacon Street, lingkungan sekitar mulai menjadi berisik. Orang datang dan pergi di jalan, pelaut, pedagang asongan, pejabat berpakaian mewah dan teman-teman wanitanya, atau anak-anak yang berkejaran dan bermain. Berbagai ras berkumpul bersama dan tidak ada rasa ketidaksesuaian. Wu Heng berdiri di persimpangan dan melihat sejenak, lalu berjalan menuju kereta yang menunggu di pinggir jalan di kejauhan, bermaksud membawa kereta itu kembali ke rumah pemilik pulau. Tepat saat aku hendak berbicara dengan sopir itu, sebuah suara kecil terdengar di telingaku. "Paman, sepertinya ada perkelahian di sana, dan banyak orang berkerumun di sekitar. Tidakkah Paman ingin pergi dan melihat?" Wu Heng melihat ke arah yang ditujunya, dan melihat kerumunan orang berkumpul di satu arah di kejauhan. "Pergi dan lihat apa yang terjadi," kata Wu Heng. Seharusnya itu pertengkaran atau perkelahian. Hanya hal seperti ini yang akan menarik perhatian orang. Jika yang ditangkap adalah penjahat yang dicari atau terjadi perkelahian bersenjata yang serius, masa akan bubar alih-alih berkumpul maju. Tak lama, kemudian, ketiga hantu yang tengah mengumpulkan intelijen terbang kembali. Xiao Xiao berkata, "Vatikanlah yang menangkap orang." Benny menambahkan, "Totalnya ada 5 orang, mengenakan pakaian Vatikan. Level tertinggi adalah level 12. Dan sisanya sekitar level 8. Orang-orang dari Vatikan." Wu Heng mengangkat alisnya. "Saya katakan pada Mini agar tidak mempunyai konflik apapun dengan Vatikan untuk sementara waktu dan menanganinya setelah saya kembali. Sekarang mereka berani menangkap orang di jalan." Granda menambahkan, "Saya mendengarkan percakapan para penonton. Sepertinya orang yang ditangkap itu tertangkap basah mengikuti Vatikan. Ayo pergi dan lihat." Wu Heng melangkah maju, menerobos kerumunan, dan melihat ruang terbuka di depannya. 3 pria berseragam Garda Vatikan menindih seorang pria parubaya yang jorok. Meskipun mereka tidak memukul atau menendangnya, mereka melakukan beberapa gerakan halus secara diam-diam, membuat pria itu menjerit kesakitan. Ada 2 pendeta berdiri di sampingnya. Salah satunya bertubuh sedang, mengarahkan pencarian di seluruh tubuh lelaki jorok itu. Yang satunya lagi tinggi dan kurus. Dilihat dari pakaiannya, dia seorang pendeta berpangkat tinggi.
Dia sedang membolak-balik buku catatan di tangannya. Tatapan kejam terpancar di mata pria ceroboh itu. Ia tiba-tiba berjuang melepaskan diri dari para penjaga dan menerkam pendeta yang tinggi dan kurus itu. Namun pangkat para pendeta pun tidak rendah. Wei Wei menghindari tindakan orang itu dengan bergerak ke samping. Tetapi buku catatan di tangannya terjatuh ke samping. Para penjaga mendorong lelaki itu jatuh lagi. Dan setelah 2 pukulan, lelaki itu meringkuk seperti udang. Tidak lagi punya kekuatan untuk melawan. Tepat saat pendeta hendak memunguti buku-buku yang terjatuh, Wu Heng mengambil alih dan mengambilnya terlebih dahulu. Saya membolak-baliknya dan melihat sekumpulan kata acak tertulis di atasnya. Berikan padaku, kata pendeta tahta suci dengan suara dingin. Wu Heng bertanya, mengapa gereja Anda memukuli orang? Pendeta itu menyipitkan mata dan mengamati pria itu dengan saksama. Ia mengenakan tudung abu-abu dan gaun formal yang tampak biasa saja. Ia mencibir dan berkata, kita tidak hanya bertemu pria yang ingin bunuh diri ini di jalan, tapi sekarang kau juga di sini. Sepertinya kau bersekongkol denganku. Wu Heng berkata, kalian menangkap orang di jalan dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Bukankah itu cukup? Kenapa kau bertanya begitu? Pendeta itu, melihat identitasnya tidak memberikan efek jera, tampak sedikit kesal. Pulau Bajak Laut. Kau pasti kaki tangan orang ini. Tindakanmu adalah penghujatan terhadap Tuhan. Kau harus kembali untuk menghadapi penghakiman. Begitu dia selesai berbicara, 3 penjaga Vatikan berjalan langsung menuju Wu Heng. Kerumunan di dekatnya bubar ke kedua sisi dengan suara mendesing, sambil menjaga jarak dari sisi ini. Bang-bang gelombang. Saat garda Vatikan mendekat, Wu Heng bergerak lebih cepat dan menendang mereka 2 kali, membuat mereka terlempar mundur. Penjaga yang kuat itu menutupi perutnya dan muntah 2 kali. Tabrakan gelombang. Lalu mereka berdiri dan mencabut senjatanya dari pinggang. Dasar penyembah berhala. Sang pendeta meraung keras dan menghunus tongkatnya. Beberapa sinar cahaya jatuh pada para penjaga. Dan cahaya itu mengelilingi mereka. Bab 840 tangkap mereka semua. Paman, orang-orang dari asosiasi ada di sini. Sebuah suara kecil terdengar di telingaku. Pendeta jangkung dan kurus yang memimpin kelompok di sisi berlawanan menyipitkan matanya sedikit. Dia menatap Wu Heng dengan heran. Tepat saat perkelahian hampir terjadi, tiba-tiba terdengar suara orang berlarian di luar kerumunan. Dan seseorang berteriak, siapa yang membuat onar di sini dan menghalangi lalu lintas? Tangkap mereka. Kemudian, kerumunan itu disingkirkan. Dan tim asosiasi serta 2 tim patroli kerangka tampak di depan mata. Orang yang memimpin tim itu adalah wakil Diaken Kurcaci di pulau itu. Wakil Diaken Kerdil itu memimpin tim untuk menerobos kerumunan, melirik orang-orang dari tahta suci, lalu menatap pria ceroboh yang ditahan, dan mengerutkan kening. Beberapa hal menjadi merepotkan ketika melibatkan tahta suci. Apa yang terjadi? Tanya Kurcaci itu dengan serius. Vatikan menyimpan senjata mereka. Seorang pastor bertubuh sedang berjalan mendekat dan berkata, Diakon Gadain, kedua orang ini mengikuti kita dan melukai beberapa orang kita. Aku tidak, teriak lelaki ceroboh itu. Diam, para penjaga Vatikan yang menjaganya menyela dia dengan pukulan lain. Kurcaci itu berkata, kau punya 2 pilihan, bubar atau kembali bersamaku untuk diinterogasi. Pendeta yang bernegosiasi itu berbalik dan menatap pendeta tingkat 12 yang tinggi dan kurus di belakangnya. Yang terakhir mengamati lebih dekat penampilan pria ceroboh itu dan mengangguk. Biarkan dia pergi. Penjaga itu melepaskan pria jorok itu dan kembali ke posisinya di belakang pendeta. Si Kurcaci melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, kalau tidak ada yang lain, pergi saja. Jangan berkerumun di sini. Tunggu, Wu Heng berbicara saat ini. Ada apa denganmu? Si Kurcaci mengerutkan kening. Keamanan publik di pulau ini selalu sangat baik. Selain beberapa pekerja pelabuhan yang berebut pekerjaan, perkelahian di area pasar jarang terjadi. Selain itu, asosiasi juga telah menginstruksikan kami untuk tidak berkonflik dengan Vatikan baru-baru ini. Jika terjadi sesuatu, kami harus kembali dan berbicara dengan diakon sebelum mengambil tindakan apapun. Pejabat Vatikan itu mencibir. Diakon Gadain. Dia bersekongkol dengan orang itu. Kurasa dia buronan yang menyelinap ke pulau itu. Dia sepertinya tidak mendengarkanmu.
Mata kurcaci itu tiba-tiba menjadi tajam. Dan saat ia hendak berbicara, ia melihat sebuah benda dilemparkan ke arahnya. Dia mengulurkan tangan dan menangkap benda itu tanpa sadar. Lalu langsung mengerutkan kening saat melihat benda itu dengan jelas. Lambang Inspektur Asosiasi. Kau, wajah si kurcaci berubah. Orang di depannya ternyata seorang inspektur asosiasi. Masalah ini harus segera diberitahukan kepada dia Ken. Wu Heng berkata, bahwa orang-orang dari Vatikan dan pria itu kembali ke asosiasi untuk diselidiki dan cari tahu apa yang terjadi. Tanpa menunggu si kurcaci berbicara, pendeta tahta suci yang tinggi dan kurus itu berkata sambil tersenyum, siapa yang kupikirkan? Inspektur asosiasi, jabatannya memang tinggi. Tetapi inspektur mengawasi urusan internal asosiasi. Kapan dia bisa mengurus urusan eksternal? Tuan, maukah Anda dan saya pergi ke perkumpulan dulu? Tanya kurcaci itu segera. Saya berpikir dalam hati bahwa saya harus membawa kembali apa yang terjadi di sini dan menceritakannya kepada Diakon Silagui terlebih dahulu. Kemudian, Wu Heng mengeluarkan lambang pembawa bendera dan melambaikannya di depan anggota asosiasi. Lalu dia berkata, tangkap dia. Sebelum orang-orang dari asosiasi bisa bereaksi, para pengawal kerangka yang mengikuti mereka segera mulai bergerak. Kepung orang-orang dari Vatikan dan persempit pengepungan sedikit demi sedikit. Ketika kurcaci itu melihat lambang pembawa panji, ia langsung bereaksi, mendekat, dan berbisik, Tuan, seseorang dari Vatikan. Ambil kembali. Aku akan pergi ke asosiasi nanti, kata Wu Heng langsung. Kurcaci itu mengangguk, melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada para kerangka agar menghentikan serangan mereka. Lalu berkata kepada para pendeta, ikut aku ke asosiasi. Bertarung di luar tidak akan terlihat bagus. Wajah pendeta itu tampak muram saat dia melirik Wu Heng dan semakin banyaknya kerangka di sekitarnya. Berkata, aku akan pergi ke perkumpulan itu bersamamu. Ayo pergi. Si kurcaci mengangguk dan membawa semua orang pergi. Orang-orang dari Vatikan ditangkap. Asosiasi tidak berbuat banyak tentang hal serupa beberapa hari yang lalu. Apa yang baru saja diambil orang itu? Wakil Diaken membawanya pergi. Kelihatannya seperti lambang. Jadi identitasnya pasti sesuatu yang istimewa. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita mendengar kabar dari kepala pulau. Kalau dia tahu, dia pasti tidak akan membiarkan ini terjadi. Mungkin kali ini akan sampai ke telinganya. Kita lihat saja bagaimana dia menghadapinya nanti. Pertempuran antara mayat hidup dan gereja. Orang-orang yang membicarakan ini semuanya tercengang. Itu benar, tampaknya mayat hidup dan gereja tidak pernah akur. Sekarang mari kita lihat siapa yang akan memenangkan kemenangan akhir. Wu Heng berjalan keluar dari kerumunan dan menaiki kereta di persimpangan. Bergegas menuju ke rumah pemilik pulau. Setelah berjalan maju beberapa saat, Xiao Xiaofei kembali dan berkata, Paman, kami membebaskan seseorang dalam perjalanan. Cepat dan suruh dia memberitahu Vatikan tentang masalah ini. Wu Heng mengangguk. Apakah kedua pendeta itu termasuk di antara mereka yang dibebaskan? Tidak. Mereka berdua masih mengikuti kita menuju asosiasi. Jawab Xiao Xiao. Tidak apa-apa, dua orang itu saja sudah cukup. 3 penjaga lainnya jelas-jelas preman dan tidak akan banyak berguna. Jelas Wu Heng. Oh, kukira mereka satu kelompok. Gumam Xiao Xiao. Granda melayang ke samping dan berkata, orang selalu punya jalan keluar untuk menghindari akhir yang buruk. Archdeacon itu pasti tidak ingin menyinggung tahta suci karena hal ini. Berapa banyak orang yang seperti pamanmu? Apa maksudmu? Apakah ada jalan keluar? Xiao Xiao menyilangkan tangannya dan tampak tidak mengerti. Kamu akan mengerti saat kamu dewasa. Aku tidak bisa tumbuh dewasa. Ketika kedua jiwa itu sedang berbicara, Benny datang dari luar. Wu Heng, kita sudah sampai di tahta suci. Dua hantu lainnya menjulurkan kepala mereka dari langit-langit. Dan Wu Heng juga menyingkirkan tirai untuk melihat ke arah Vatikan. Vatikan telah membuka pintunya. Dan Anda dapat melihat para pendeta berdiri di pintu dan penduduk memasuki gereja dalam kelompok-kelompok kecil. Benny berkata, ketika saya terbang di dekat Vatikan, saya merasakan adanya hambatan dan krisis. Saya bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam. Wu Heng mengerutkan kening. Benny sekarang berada di level 20, dan telah mencapai level jiwa heroik.
Pada dasarnya tidak ada alat peraga atau objek aneh yang dapat membatasi tindakan hantu tingkat ini. Itu benar-benar membuatnya merasakan krisis. Seharusnya ada sesuatu yang disiapkan di dalam. Apakah aku perlu masuk dan melihatnya? Tanya Benny. Wu Heng menurunkan tirai dan berkata, tidak, tidak perlu mengambil risiko. Jika kau ingin tahu isinya, ada banyak cara. Oke, Benny tersenyum. Melayang di dalam mobil dan tidak terbang keluar lagi. Kereta itu melewati area pusat dan berhenti di persimpangan di luar gang rumah penguasa pulau. Wu Heng membayar ongkosnya. Kereta itu pun berangkat dan menuju ke rumah pemilik pulau itu. Mencicit gelombang, pintu rumah pemilik pulau terbuka. Wu Heng melepas tudungnya, berjalan melewati bunga-bunga dan menuju ke gedung. Minnie si kelinci dan Robbie si kucing berlari keluar dengan gembira. Mereka melompat dari jarak 4 atau 5 meter dan bergegas menghampiri. Tuan. Wu Heng menangkapnya dan melihat Robe melompat dari jarak yang lebih jauh. Dia menangkap Kitty Girl di tangannya yang lain. Dan kedua gadis itu terkubur dalam pelukannya. Minnie bergumam. Guru, aku sangat merindukanmu. Robe menimpali. Aku juga. Aku juga. Kalian sudah dewasa. Tapi masih saja bertingkah seperti anak manja. Wu Heng menepuk kedua gadis itu. Ngomong-ngomong, Bu McIntosh baru saja menelepon dan bilang ada yang ingin dia bicarakan denganmu. Minnie mengangkat kepalanya dan berkata terus terang. Hanya, ya, kamu kembali tepat setelah aku menutup telepon, kata Minnie. Wu Heng masuk ke gedung dan berkata, saya akan menelepon dulu. Baiklah, kedua wanita itu melanjutkan urusan mereka masing-masing. Wu Heng berjalan ke telepon dan menghubungi nomor McIntosh. Tak lama kemudian, panggilan itu tersambung. McIntosh, siapa yang baru saja menelepon? Tuan, umat saya telah dibawa pergi oleh asosiasi. Begitu pula orang-orang dari Tahta Suci. Suara McIntosh terdengar. Apakah lelaki jorok itu dari keluarga McIntosh? Profesi McIntosh adalah seorang peramal. Ia pernah pergi jauh sebelumnya. Setelah kembali ke pulau, ia bertanggung jawab membantu Wu Heng mengumpulkan intelijen di pulau itu. Tanpa menunggu Wu Heng bertanya, McIntosh menceritakan kisah umumnya kepadanya. Padahal isinya sangat sederhana. McIntosh mengatur sekelompok orang untuk mengawasi pergerakan Tahta Suci. Metode menatap tidak memerlukan pelacakan yang sebenarnya, melainkan mengumpulkan beberapa barang yang ditinggalkan target. Nabi secara alami akan merasakan apa yang telah dilakukan pihak lain dan apa yang mereka bicarakan. Kali ini, saya tidak tahu apa yang salah dan pihak lain menemukannya. Namun saat mereka tiba di tempat kejadian perkara, orang-orang dari Vatikan tidak menemukan bukti apapun dan malah memusatkan perhatian mereka pada buku catatan milik pria ceroboh itu. Hanya saja, isi tulisan di atas tidak ada kaitannya dengan Tahta Suci. Mau melepaskannya? Tanya Wu Heng. McIntosh berkata, saya ingin Anda menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu, baru melepaskannya dengan cara yang wajar, agar jalur ini tidak sia-sia nantinya. Jenis eyeliner ini ditaruh di tempat gelap. Jika dia benar-benar dibebaskan secara langsung, atau jika dia dicurigai memiliki hubungan dengan Treasure Island, akan sulit untuk mengumpulkan informasi intelijen yang berguna. Jadi ketika merilisnya, seharusnya lebih masuk akal. Wu Heng juga jago dalam hal ini. Dia pernah merilis Philippa dengan cara ini sebelumnya. Kasusnya memang tidak serius sejak awal. Saya akan meminta asosiasi untuk menyelidikinya lalu membebaskannya, kata Wu Heng. Baiklah, aku baik-baik saja. Wu Heng mengangguk dan melanjutkan. Datanglah untuk makan malam nanti. Bagus. Setelah menutup telepon, Minnie sudah menyiapkan air mandi. Tuan, air mandinya sudah siap. Silakan mandi dulu. Baiklah. Siapkan beberapa pakaian. Aku akan pergi ke asosiasi nanti. Bagus. Gereja. Cahaya matahari bersinar melalui jendela kaca patri yang dilukis dengan kisah-kisah keagamaan, memancarkan cahaya warna-warni ke tanah. Uskup yang mengenakan jubah indah itu berlutut di depan patung itu, menundukkan kepalanya dan berdoa dengan khusyuk. Pada saat ini, langkah kaki tergesa-gesa terdengar. Seorang pendeta berjalan cepat dan memberi hormat sambil berkata, Yang Mulia Uskup Agung, saya telah menemukan segalanya. Katakan padaku. Uskup itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tenang.
Orang yang meminta Gadain untuk menangkap seseorang adalah seorang pemuda. Yang pertama ia tunjukkan adalah lambang inspektur asosiasi. Dan yang kedua adalah lambang pembawa bendera. Dapat dipastikan bahwa orang itu adalah pemilik pulau Wu Heng. Uskup agung itu sedikit mengernyit. Dengan ekspresi terkejut di matanya. Lalu bertanya, apakah dia mengatur agar orang itu dikirim keluar? Pendeta itu menggelengkan kepala. Dari informasi yang ada, sepertinya mereka hanya kebetulan bertemu. Bersiaplah. Ayo kita pergi ke asosiasi. Ya, pendeta itu menanggapi dan segera turun untuk bersiap.